Halo, shalom, Kak Boar, sekali lagi shalom, Kak. Buat Kak Shalom. Indra, Kak Farel, Kak Indira, Rini, Kak Golda, dan juga Kak Clara Stephanie. Ya, shalom semuanya. Ya, Kak Kepi juga Halo. mungkin yang ada bersama dengan Kak Boar. Shalom, Kak. Ya, kita mau memulai ibadah kita pada siang ya, pagi menjelang siang hari ini. Mari kita sama angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakanlah sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari tangan mas katakan, dengan sukacitaku kan menari. Bersama-sama tepuk tangan teman-teman. Amin. Mari naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Ya, saya percaya ada sukacita ya teman-teman, seperti yang lagu ini boleh kita nyanyikan. Ya, dengan sukacita yang sama, saya mengundang teman-teman untuk bagi siapa yang mau bersaksi, saya membuka ruang kesaksian. Mungkin ada yang kemarin belum sempat, atau mungkin ada hal yang baru yang mau diceritakan, yang disaksikan pada pagi hari ini. Ya, saya persilakan. Adakah mungkin Kak Karel? Shalom. Oh, Kak Golda. Shalom, Kak. Halo. Maaf ya, off kamera ya, takutnya nggak proper gitu. Atau buka aja? Buka aja boleh. Tapi ntar bergerak-gerak, nggak usah deh. Ya, nah, jadi gue kesaksian, ya puji Tuhan, kemarin sempat Tuhan izinkan mengalami yang lagi happening ya, Omicron, bersama dengan yang lain juga di rumah. Dan puji Tuhan udah negatif semua. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebenarnya sih percaya diri sih pasti sembuh, karena baca-baca, dengar-dengar Omicron ini kok gejalanya nggak terlalu berat segala macam gitu. Cuman yang jadi consider aku adalah
sakitnya itu bersamaan dengan kepulangan Farel gitu, dari kepulangan si Farel pulang ke rumah gitu, dimana bisa menularkan gitu, potensi menularkan, dan akan efeknya tuh panjang gitu. Aku tuh udah mikirnya kayak, ya nanti sakit nggak bisa dinas lagi gitu kan, dan nggak bohong juga kan tetap harus dinas gitu. Jadi ya itu cukup cukup menguras pikiran juga, tapi setelah diskusi, setelah berdoa gitu, ya udahlah, udah resiko gitu di pandemi ini yang nggak bisa mengelak juga. Sempat kasih beberapa solusi gitu kan ke Cheryl untuk memisahkan diri dulu. Cuma mengingat dia pun nggak lama di Jakarta, dia menolak gitu, karena kan seenggaknya minimum 10 hari kan kepisah, sedangkan dia di sini cuma 2 minggu, 14 hari. Berarti cuma ketemu 4 hari kan, nggak lucu ya. Buat apa pulang gitu. Tapi puji Tuhan, selama ikutan karantina di rumah, Vera nggak sakit, jadi nggak sakit, itu bersyukur banget. Terus kemarin antigen sebelum masuk karantina negatif, terus kemarin habis baru karantina sehari langsung PCR juga negatif gitu. Semoga nanti, sekarang posisinya Vera kan lagi di hotel sampai hari Selasa, semoga tetap sehat, jadi tetap bisa dinas kayak gitu. Nah, itu sih itu kebaikan Tuhan lah dalam hari-hari ini yang terima. Sama ada kesaksian juga di kerjaan, jadi aku punya nasabah baru buka asuransi itu bulan Januari kemarin, awal tahun gitu. Dia buka pun diam-diam, suaminya nggak tahu, dia buka buat dia sama suaminya, asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Terus minggu lalu pas lagi ibadah hari Minggu, dia telepon, dia bilang, aduh aku keracunan nih, muntah-muntah, buang-buang air gitu. Saya ya sebagai newbie di bisnis ini, mencoba untuk tenang. Aku percaya gitu, asuransi pasti cover. Cuman kepanikan itu tetap ada gitu ya, kalau tahu sakit, apalagi tahu dia mengandalkan kita untuk gimana nih gitu. Jadi aku coba tenang, tapi kira-kira nggak sanggup lagi, karena dia bilang setiap makan itu pasti muntah. Terus kalau emang kira-kira nggak bisa makan sama sekali dan nggak bisa masuk, itu aja ke rumah sakit, ke IGD gitu. Nah, terus gitu ya, iya. Tapi kalau misalnya rawat jalan itu nanti nggak di cover, cuman kalau rawat inap di cover. Terus tapi nanti semua keputusan dari dokter ya, jadi bukan karena requestnya nasabah. Jadi aku juga harus tetap mengedukasi di tengah kesakitan dia gitu kan, semoga dia bisa menerima. Akhirnya di rumah sakit Harum, dia ke rumah sakit Harum, terus ternyata karena mungkin dokternya nggak terlalu gitu ya sama dia, jadi cuma dikasih vitamin sama obat, habis itu pulang. Jadi dia bayar pribadi. Dia bilang dia nggak masalah bayar pribadi gitu. Jadi karena dia kan juga ngerasa baru buka asuransi kan. Terus habis itu, tapi diagnosanya apa Kak? Ditulisnya diagnosanya itu diare dan buang-buang diare dan muntah gitu kan. Tapi nggak ditulis keracunan kayak gitu. Terus dokternya pun tidak menyarankan rawat inap, jadi disuruh pulang, ya otomatis asuransi nggak bisa cover. Nah, tapi besokannya hari Senin, itu dia masih chat aku, Kak, aku masih muntah-muntah nih, gitu kan. Tapi aku nggak suka nih sama pelayanan rumah sakit Harum, kata gitu. Oh ya udah Kak, pindah aja rumah sakit. Aku suggest dia rumah sakit Premier Jatinegara, karena kebetulan aku pernah dirawat di situ kan. Jadi ya aku makanannya pun enak gitu. Kakak benar-benar nggak bisa makan atau gimana nih Kak gitu, nggak bisa, muntah-muntah lagi, kemarin sempat enakan doang habis disuntik. Ya udah, oke, langsung IGD aja Kak. Karena kan kalau nggak bisa makan tuh bahaya dehidrasi ya teman-teman, jadi usahakan tetap ada makanan walaupun cair atau minum gitu, at least minum banyak gitu. Nah dia tuh nggak bisa, dia buang-buang air dan muntah gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita dia ke Premier, rumah sakit Premier Jatinegara, masuk, terus udah kayak gitu dia pun karena dia baru punya asuransi, jadi dia kayak believe atau enggak gitu loh, kayak iya enggak Kak, ini di cover kan, jadi
kayak kayak panik-panik gitulah, panik-panik orang sakit gitu. Cuman kan namanya orang sakit kasihan ya kalau masih harus mikirin biaya gitu. Bilang, Kak tenang aja udah, Kakak apa namanya, saya mencoba menenangkan dia, di satu sisi saya juga lagi panik gitu. Karena asuransi dia kan baru ya. Akhirnya tapi sambil aku paralel follow up ke bagian klaim. Ya singkat cerita teman-teman gara-gara cuma salah makan, jadi intinya dia tuh salah makan, jadi teman-teman juga hati-hati makan di luar, dia salah makan sore, malamnya langsung muntah-muntah. Dia ini orangnya orang olahraga banget, orang gym, jadi dia jaga makan, jaga kesehatan banget, tapi gara-gara sekali salah makan, dia sampai masuk rumah sakit gitu. Dan dalam 2 hari dia tuh turun 5 kilo. Sempat ke Harum, sempat ke Premier, itu tuh karena nggak makan dia langsung turun 5 kilo. Nah, terus akhirnya hari ini tadi malam dia keluar dari rumah sakit, apa namanya ya, karena ada proses yang harus diurus gitu ya, jadi keluarnya agak malam. Padahal kalau dia mau nunggu sampai pagi ini keluar pun boleh, sebenarnya masih boleh, tapi dia kayak udah pengen cepat-cepat ketemu anaknya, jadi nggak apa-apa deh keluar tengah malam gitu. Nah terus tadi pagi saya cek billing dia berapa teman-teman, 29.350.000 selama 5 hari di rumah sakit. Anggap 5 malam lah, 5 malam. Karena harusnya dia pulang hari ini, tapi dia pengen cepat-cepat pulang, jadi pulangnya semalam. Rahang saya mau copot ya, gara-gara sakit perut dan diare, dan dia turun 9 kilo. Jadi berat dia 49, jadi 40. Emang orangnya kecil banget. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di story saya kalau nanti udah beres, karena saya lagi nunggu dokumen juga dari dia, kayak foto billing gitu. Terus ampun, puji Tuhan banget ya, waktu itu dia nggak nunda-nunda, dia cepet. Kalau nggak kan penyesalan banget gitu ya, aku udah edukasi dia tapi kayak lama gitu ngambil keputusan. Jadi gitu teman-teman ya. Aku ngerasa Tuhan baik gitu, mempertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, orangnya juga baik gitu, nggak complaining person. Nah, kan sebenarnya kita juga sebagai apa namanya, mencoba untuk profesional juga kan, walaupun kita, soalnya ini bukan teman saya, ini referensi, jadi temannya teman saya kayak gitu. Jadi benar-benar outsider, nggak kenal, dia benar-benar diuji banget kualitasnya di sini kayak gitu teman-teman. Nah jadi pesan aku, teman-teman jaga kesehatan juga, karena resiko bisa dari mana aja, even dari makanan yang kita nggak nyangka-nyangka gitu, itu bisa sampai dirawat 5 malam kayak gitu teman-teman ya. Soalnya lagi masa pandemi gini, imun juga mungkin drop gitu ya, cepet gampang sakit kayak gitu sih teman-teman. Makasih buat doanya, sama-sama berkati. Oh no, ya seperti itu teman-teman, resiko bisa terjadi. Seperti ada kecelakaan, tidak ada ya? Hampir teman-teman, hampir di tengah-tengah bersaksi ada kecelakaan. jadi ada mobil, aduh gue masih deg-degan. Oh ya, nggak apa-apa tapi ya. Iya, mobil tulang doang kebaret sama ya live nih guys ya. Karena tadi di belakang motor. Oke, thank you Kak Golda, hati-hati. Motor di belakang kena tulang. Oh. Oke, hati-hati Kak Golda ya, Beni. Ya, makasih buat kesaksiannya. Ya, puji Tuhan udah bisa sembuh dari COVID, Omikron. Nemia. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bersaksi. Oh, ada Abang Ezra. Silakan waktunya. Oke, shalom. Terima kasih Adik Ania untuk waktunya, kesempatannya. Oke, jadi aku mau kesaksian untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa minggu ini kemarin tanggal 2 kami, saya dan Clara Stefani merayakan hari anniversary kami yang ketiga. Jadi nggak kerasa sudah 3 tahun berjalan pernikahan kita, dan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas kehidupan pernikahan kami. Dan kami juga bersyukur juga bahwa Tuhan memang mengizinkan kami, keluarga kecil kami juga di tahun yang ketiga ini Tuhan karuniai seorang anak yang sedang dikandung oleh Clara Stefani, dan kami bersyukur akan hal itu. Dan kami tidak mau menerka-nerka apa maksud Tuhan, tapi kami percaya bahwa semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Kami percaya itu semua yang terbaik dari Tuhan. Dan kami juga tetap minta dukungan dalam doa dari komunitas kami, Circle,
pada setiap kami, aku dan Clara Stefani, agar kami tetap sehat selalu dan kehidupan pernikahan kami juga semakin membawa kami kepada kesempurnaan di dalam Tuhan, yaitu karakter kami. Terus kesaksian berikutnya teman-teman, sebenarnya ini bukan suatu hal yang wah, tapi merupakan apa ya, sebuah pukulan juga, tepat di tanggal 2 kemarin juga ketika kami mengadakan ucapan syukur, tiba-tiba ada kabar dari kantor saya, teman-teman. Jadi di mana ada salah satu departemen saya, memang dia merencanakan untuk resign, teman-teman. Karena ya satu dan lain hal dia sudah tidak tahan lagi di kantor karena faktor atasan, terus faktor pekerjaan yang begitu berat. Jadi dia memutuskan resign dan ternyata di tanggal 2 itu teman-teman, dia tidak jadi resign. Karena ya biasalah ya, perusahaan pasti menahan dan ya di begging-begging lah ya. Kamu kan dia anak MDP teman-teman. Jadi pastinya dia kena penalti. Kalau di kantor saya, ya kalau Kafarel mungkin ada penalti juga, dan di teman-teman yang lain ada. Nah, kalau di perusahaan saya kebetulan 35 JT, teman-teman, kalau mau mengundurkan diri sebelum waktunya. Jadi, teman departemen saya ini saya mau bayar sebenarnya. Dia udah nggak tahan deh, nggak apa-apa deh. Dia bayar karena dia sudah keterima di salah satu perusahaan startup juga, fintech, dan salary-nya juga lumayan katanya. Ya pokoknya beda jauh lah sama di kantor saya. Ya, teman saya ini banyak sharing juga ke saya, minta dukungan doa juga ke saya, kebetulan dia anak Tuhan juga. Saya support sekali gitu teman-teman. Saya doakan dia, saya support dia supaya dia dapat yang terbaik lah, karena kerinduan dia juga, dia ingin kuliah juga lanjut S2. Nah, memang di mana perusahaan saya ada ini menahan dia, nggak boleh kuliah. Terus yang tadi 35 JT kalau keluar, jadi dia udah dalam tanda kutip ya teman, udah enek banget sama perusahaan. Tapi kembali lagi singkat cerita, ya perusahaan membuka jalan, tiba-tiba dia boleh kuliah, tiba-tiba dia nggak usah bayar 35 JT, dan yang mengejutkan lagi adalah dia dipromosi, teman-teman. Dia dipromosi naik tingkat di atas saya gitu, teman-teman. Nah, satu sisi teman-teman, kita jujur aja ya, saya juga jujur pada teman-teman. Kita satu sisi gimana ya? Kita sebagai manusia pasti ada ya kan? Aduh, dia naik. Dia di bawah gue. Tiba-tiba dengan cara ini tiba-tiba dia naik, dan ya hitung-hitungan nggak usah ngomongin salary lah ya, pasti udah di atas gitu ya teman-teman. Terus dari segi jabatan udah pasti naik. Dan saya mau membagikan ini kepada teman-teman gitu. Itu tepat di tanggal 2 teman-teman, ketika saya lagi ada sama istri gitu ya, merayakan, terus aku tidak naik. Ya biasa lah ya, manusia kita pasti curhat-curhat juga ke pasangan kita ya, aku tidak naik. Terus ya udahlah, tiba-tiba aku merenung teman-teman. Jadi apa ya, kayak terketuk gitu di hati saya gitu, bahwa kamu mau apa lagi sih gitu. Kamu mau naik jabatan, kamu mau naik salary-mu, kurang apa gitu yang Tuhan berikan, kurang apa yang aku berikan gitu. Nah, Roh Kudus mengingatkan seperti itu teman-teman. Jadi saya tiba-tiba apa ya, memikirkan bahwa berkat masing-masing kita tuh beda-beda gitu loh teman-teman. Jadi saya pun sudah diberkati dengan dimana Clara Stefani mengandung saat ini, itu berkat saya gitu teman-teman. Dimana itu adalah penantian yang cukup lama, dan saya sudah mendapatkannya. Saya dan Clara ya merasakan hal itu adalah berkat yang luar biasa. Dan ya itu suatu teguran gitu. Terus kamu mau apa lagi, Esra? Kamu mau naik jabatan? Kamu mau naik itumu apa, salary-mu? Ya pasti dalam hati kecil kita, ya mau dong Tuhan. Ya terus ada satu sisi bahwa wow, kamu
istilahnya serakah sekali ya, gitu. Jadi teman-teman, aku ambil momen itu untuk mengucap syukur teman-teman bahwa, semua kita masing-masing kita teman-teman, kita punya berkatnya masing-masing, ya. Kita punya apa ya, yang patut kita syukuri, nggak ada satu hal di hidup kita saat ini yang tidak bisa kita syukuri teman-teman. Jadi, cara untuk mengatasi itu, ya, istilahnya keiri hatian, kecemburuan, atau apapun itu, syukuri apa yang kita miliki saat ini, teman. Jadi, mmm, itu yang aku lakukan, itu yang aku gumulkan saat ini, dan di mana kemarin itu saya bertemu langsung dengan, teman saya itu di kantor, adik saya di kantor, terus dia bilang, "Kak, aku minta maaf banget." Dia minta maaf gitu, teman-teman. "Aku serius nggak enak banget sama Kakak." "Yah, Dek," ya aku ceritakan, "nggak apa-apa Dek, kan selama ini Abang juga doakan kamu supaya kamu," ini cowok ya teman-teman ya, "mendoakan kamu supaya kamu bisa, sukses, kamu bisa meraih apa yang kamu harapkan, yang penting hati kamu tuh sejahtera mengambil keputusan ini," gitu. Akhirnya, "Iya Kak, eee, aku percaya sih Kakak bisa menyikapi hal ini dengan baik." Dan, ya aku bersyukur teman-teman bahwa, apa ya, Tuhan, apa ya, memberikan damai sejahtera untuk hal ini teman-teman. Jadi, aku membagikan ini kepada teman-teman, aku percaya teman-teman, semua kita ada di dalam kairosnya Tuhan, gitu loh. Semua ada di dalam waktunya Tuhan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama juga, semua tepat pada waktunya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku bagikan teman-teman, bagi teman-teman, semoga teman-teman terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Hendra untuk kesaksiannya. Happy wedding anniversary. Ya, siapa yang namanya temannya Joy ya? Iya. Joy ya? Lah, kayak kenal gue. Ya itu ya, semua pada waktu Tuhan ya teman-teman, apapun yang kita rindukan ya. Itu aja ya teman-teman pada pagi hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau kesaksian minggu depan boleh ya. Ya, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksian teman-teman yang boleh menguatkan setiap kami. Kami ucap syukur untuk kesembuhan dari Kak Golda dan juga keluarga besar Blok E. Terima kasih untuk kenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, sehingga kami boleh bangkit, keluarga Kak Golda boleh bangkit Tuhan, untuk kembali melakukan aktivitas yang mengucap syukur, biar di tengah pandemi ini Tuhan kami tetap terus mengandalkan Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk Bang Ezra, yang boleh Tuhan Yesus memberikan berkat melalui pernikahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Abang dalam rumah tangganya, juga dalam pekerjaannya. Terima kasih Yesus buat kesaksian yang boleh dinyatakan pada pagi hari ini, serta kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ya Tuhan Yesus, apapun yang boleh dari mulut hamba-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan penghiburan juga, teguran bagi setiap kami Tuhan, untuk semakin dekat, semakin mengenal Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan dan layakkan setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Amin. Katakan, kemanakah saudara? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Akan seluruh pemimpin yang bisa membalas kesetiaan dunia. Dan berharga sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh indah, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau, terima kasih buat pengorbananmu bagi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, kita akan sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saya serahkan kepada Bang Boa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi menjelang siang ini Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat bersekutu bersama, meskipun melalui Zoom, tapi kami tahu hadirat Allah nyata, bahkan sampai kebenaran firman-Mu disampaikan. Kami percaya firman itu firman-Nya mengubahkan, firman-Nya menguatkan setiap kami. So kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan berjalan dengan penuh harapan. Saat ini berbicara Tuhan dalam setiap kehidupan kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, berikan hikmat untuk hamba dapat menyampaikan firman dari isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami siap menikmati roti kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Suara saya jelas ya? Oke, baik. Mohon maaf saya sampaikan firman Tuhan di mobil, karena hari ini tadi baru saja melakukan baptisan. Jadi kalau mau kembali ke rumah tidak sempat, makanya saya harus sampaikan firman Tuhan di mobil. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi kebenaran firman Tuhan untuk saya sampaikan bagi setiap kita.
Salam kenal sekali lagi kepada semuanya. Terima kasih banyak, Ezra khususnya, kalau boleh diberikan kepada saya suatu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Buarnega Sahaduta, suami daripada Catherine Rahel Marlisa. Kalau Catherine pasti semua kenal, sedangkan saya adalah suaminya, orang Jawa asli. Ya, jadi kalau nanti saya sampaikan firman Tuhan agak bedok, maklum, karena saya orang Jawa. Ya, jadi itu perkenalan saya, dan puji Tuhan, sekarang saya boleh dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan sebuah jemaat di kota Kediri di Jawa Timur. Ya, mungkin itu saja perkenalan yang boleh saya sampaikan. Kita akan masuk untuk dapat sharing kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman ya. Saya panggil teman-teman karena umur kita mungkin tidak jauh beda. Ya, baik. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Baik, saya percaya kita semua sudah menemukan. Saya akan bacakan dan teman-teman menyimak. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Melalui Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17, saya akan memberikan sebuah judul firman Tuhan di pagi ini, yaitu kasih yang mengubahkan. Ya, saya diberitahu kemarin informasi bahwa temanya adalah tentang harapan. Ya, kalau kita tahu dalam 1 Korintus pasal 13, di sana dikatakan, kemudian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, pengharapan adalah salah satu dari tiga kata ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dimulai dari iman, selanjutnya diberikan pengharapan, dan dimulai dengan kasih. Ini adalah karakter kekristenan. Jika salah satu dihilangkan, maka kekristenan juga hilang. Kekristenan berbicara tentang iman. Sebab iman mempercayai kepada sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Sedangkan pengharapan berbicara sesuatu yang belum terjadi. Betul tidak? Maka seseorang tidak akan pernah memiliki sebuah pengharapan kalau tidak memiliki iman. Oke, jadi omong kosong kalau orang mengatakan dia punya iman, omong kosong kalau orang katakan dia percaya Yesus, tapi kalau kehidupannya adalah kehidupan yang tidak punya pengharapan. Sehingga orang yang memiliki pengharapan, hidupnya akan penuh dengan sukacita. Sehingga dapat diaplikasikan di dalam kasih. Iman, pengharapan, dan kasih adalah karakter daripada kekristenan. Maka saya akan berikan judul kasih yang mengubahkan, karena disinilah letak iman yang akan memberikan pengharapan kepada kita orang percaya. Maka kalau kita lihat judulnya, di situ dikatakan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dan kita akan belajar 3 hal di pagi ini, apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini. Oke, sebelum kita masuk, saya akan coba jelaskan dari latar belakang sebelum kita akan masuk ke dalam point yang akan kita pelajari di pagi ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita lihat di ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Oke, Nain itu memiliki arti adalah menyenangkan atau indah. Sebuah kota kecil atau sebuah kota pertanian yang begitu indah.
Kenapa saya bisa katakan kota kecil? Karena Nain itu hanya disebutkan satu kali, dan Anda tidak akan pernah jumpai kota ini, nama kota ini disebutkan lagi di kitab-kitab lainnya. Jadi saya percaya bahwa kota ini adalah kota yang kecil tetapi indah, karena arti dari Nain adalah kota yang indah, adalah kota yang menyenangkan. Kita lanjutkan. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya, jadi kalau kita tahu kata berbondong-bondong berarti banyak orang yang menyertai Yesus. Kenapa kok banyak orang menyertai Yesus? Kita tahu bahwa Yesus pada waktu itu mungkin sudah terkenal dari dalam melakukan nubuatannya, pengajarannya yang dianggap berbeda dengan orang Farisi pada waktu itu. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dengan harapan mereka ingin melihat apa lagi sih yang akan dikerjakan oleh Yesus. Ayo dong, mungkin ada orang buta, ayo lakukan mujizat. Mungkin ada orang lumpuh, ayo lakukan mujizat. Jadi kita bisa lihat ada sekelompok orang yang penuh dengan sukacita yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Mereka berharap ingin melihat bahwa Yesus lakukan mujizatnya lagi. Jadi mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong. Tetapi yang menariknya adalah kalau kita lihat ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan disebutkan di situ adalah apa? Banyak orang dari kota itu. Jadi kita bisa melihat ya, saya ajak kita semua untuk membayangkan ada rombongan dari Yesus yang ingin masuk ke kota. Jadi kalau kita ngomong rombongan berarti banyak orang, ya. Ada banyak orang dari rombongan Yesus yang ingin masuk kota. Sedangkan di ayat 12 di sana juga dikatakan ada banyak orang mengiringi janda atau anak janda yang sudah meninggal, dan itu juga banyak orang. Jadi kita bisa lihat ada dua kelompok rombongan orang di sini. Yang satu rombongan Yesus yang penuh dengan sukacita, yang satu rombongan daripada janda yang penuh dengan rasa apa? Dukacita. Mungkin satu rombongan di sini menangis, sedangkan satu rombongan di sini pada tertawa semua. Dan mereka di ayat 12 bertemu di pintu gerbang kota. Saya bisa bayangkan ini awkward banget ya. Momen yang ini satu adalah satu rombongan penuh dengan harapan sukacita, yang satu penuh dengan tangisan dan sukacita, ini bertemu di satu tempat, ya. Maka kondisi riuh yang pada waktu itu kita bisa rasakan. Maka yang pertama yang akan kita pelajari di pagi hari ini, di dalam situasi yang begitu riuh, di dalam situasi yang begitu ramai, ada satu pribadi yang menjadi fokus Yesus, yaitu janda ini. Ya. Maka yang pertama kita akan belajar daripada situasi janda ini, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-12, di sana dijelaskan bagaimana situasi janda, sebab yang mati diusung keluar pada waktu itu adalah anak laki-laki daripada janda ini. Dan bukan hanya itu saja, di sana dikatakan apa? Anak tunggal. Wow. Kita tahu janda adalah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami. Lalu dia juga mengalami kematian lagi, di mana anak tunggal satu-satunya, anak yang menjadi harapan, mati juga. Oke ya. Dan status janda itu bukan status janda yang mudah loh. Bukan status janda yang bisa diterima dengan mudah. Karena pada waktu itu konotasi janda itu adalah konotasi yang buruk. Janda seringkali dianggap seakan-akan mereka kena kutuk. Ya, janda juga tidak bisa bekerja karena di Timur Tengah sana budaya tentang pria yang lebih unggul daripada wanita itu sangat kuat. Jadi yang sanggup bekerja adalah pria, sedangkan wanita tidak bisa bekerja seperti pria. Kalau sekarang banyak ya istri-istri, ya wanita-wanita karir itu bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa, teman-teman. Untuk seorang wanita mengeksplor diri di dalam bekerja. Maka kalau kita bisa lihat pada waktu kisah Rut, dalam kitab Rut,
para pria memanen gandum, sedangkan wanita tidak bisa ikut panen gandum. Apa yang dilakukan oleh wanita? Mereka ambil bulir-bulir yang jatuh, saudara. Jadi ibaratnya apa? Para wanita cuma bisa ambil ampas. Pria bisa bekerja dapat gaji, wanita tidak bisa. Jadi Anda bisa bayangkan situasi janda ini sangat menderita. Maka kalau saya boleh simpulkan situasi janda ini, masa lalunya kelam karena ditinggal mati oleh suami, masa sekarang menderita karena ditinggal mati oleh anak satu-satunya, masa depannya tidak ada harapan. Kenapa? Karena satu-satunya harapan yaitu anaknya pun sekarang sudah meninggal. Jadi Anda bisa bayangkan masa lalu kelam, masa sekarang menderita, masa depan tidak ada harapan. Ya mungkin saya tidak tahu teman-teman sekarang mungkin mempunyai pengalaman atau mendapatkan situasi Anda seperti janda ini. Anda tidak tahu masa lalu Anda yang penuh dengan kekelaman, penderitaan. Bahkan hari ini Anda juga mengalami menderita dan seakan-akan Anda tidak bisa berkata, Tuhan, bagaimana masa depan? Mungkin masa depanku tidak jauh beda dengan apa yang telah aku alami hari ini. Tidak ada harapan. Mungkin kita semua alami hal yang demikian. Maka ada satu kabar baik yang boleh saya sampaikan. Maka ada jawaban yang boleh saya sampaikan di firman Tuhan di pagi hari ini. Maka jangan kaget. Saya ingin katakan jangan kaget jika kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Sebab saya mau katakan, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Bersama dengan orang-orang yang berdosa, maka penderitaan itu adalah hal yang wajar. Jadi Anda tidak perlu kaget. Kalau Anda ingin datang kepada pendeta, tolong doakan saya supaya saya terlepas dari masalah. Berarti Anda sama saja minta didoakan cepat mati. Karena hanya orang mati saja nggak punya masalah. Selama kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, hidup bersama-sama dengan orang berdosa, hidup di dalam dunia yang sudah rusak, maka penderitaan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi Anda tidak perlu kaget. Ya, yang perlu kita kaget adalah begini. Kalau kita bangun pagi, kita hadap kaca nih, ya, lalu kita berkata kepada kaca ini, loh kita ini hidup dalam dunia berdosa, hidup dengan orang yang berdosa, bahkan kamu pun juga masih lakukan hal yang dosa. Tapi kalau kita masih bisa bangun pagi dan kita masih bisa menerima berkat Tuhan, itu yang harusnya kaget. Sebab di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, tapi masih ada kebaikan Tuhan. Bukankah itu mengagetkan? Jadi harusnya setiap pagi kita kaget. Betul nggak? Waduh, wah aku masih hidup, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kalau ada masalah, nggak perlu kaget. Karena memang wajar, dalam dunia memang selalu ada masalah. Makanya, disinilah saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Ada satu pengharapan. Ada satu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka kalau saya boleh gambarkan itu seperti ini, situasi janda ini. Kalau kita punya kamera dan lensanya itu retak, ketika kita ambil gambar, apa yang terjadi? Kita punya kamera nih, kamera bagus dah, kamera mahal dah, 20 juta. Ya, kita beli itu kamera, tapi lensanya rusak. Kita ambil gambar, maka apa yang terjadi? Maka saya percaya gambar yang dihasilkan pasti tidak bagus. Oke ya. Maka kalau saya boleh simpulkan begini. Sebaik atau sebagus apapun pemandangannya, tetapi kalau diambil dengan lensa yang retak, maka gambar yang dihasilkan pasti tidak bagus. Oke, saya ganti dengan gambaran yang lain. Kacamata. Ya, yang pakai kacamata pasti tahu di sini. Ya, apalagi kalau minusnya sudah tinggi, lepas kacamata ngeblur. Maka dia bergantung dengan kacamata supaya jelas. Tapi coba bayangkan kalau Anda punya kacamata dan Anda berharap dengan memakai kacamata, Anda ingin melihat segala sesuatunya itu jelas. Tapi ternyata kacamata Anda retak. Maka apa yang terjadi? Maka apa yang Anda lihat sebaik dan sebagus apapun itu, pasti tidak akan bagus. Sebab apa? Sebab kacamata kita retak. Dari kedua gambaran ini saya ingin mengatakan demikian. Kadang kehancuran kita, masalah yang kita hadapi, itu merusak persepsi kita akan Tuhan. Oke ya. Terkadang, sekali lagi saya akan katakan, terkadang
masalah kita, kehancuran kita, kelemahan kita, merusak persepsi kita terhadap Tuhan. Maka enggak heran banyak orang percaya katakan ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka hadapi masalah, mereka berkata, Tuhan kok nggak adil, Tuhan kok nggak baik, Tuhan kok nggak tidak katanya engkau berjanji segala sesuatu akan lebih baik, tetapi ternyata apa yang sedang aku alami saat ini berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan. Baik kita katakan itu karena kita melihat keadaan sekitar. Sehingga ada perasaan kecewa, ada perasaan marah. Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Maka saat ini saya ingin katakan kepada kita semua, teman-teman, bahwa jangan pernah menilai kebaikan Tuhan dengan adanya masalah atau dengan tidak adanya masalah. Oke? Sebab apa? Anda ikut Tuhan dan Anda tidak ikut Tuhan, masalah itu tetap ada. Anda sembah Tuhan yang benar dan Anda sembah Tuhan yang salah, masalah itu tetap ada. Jadi jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan dengan adanya masalah atau dengan tidak adanya masalah. Tapi saya mau katakan, hanya satu hal yang bisa kita ukur dengan kebaikan Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan penyertaannya. Ya. Ukur kebaikan Tuhan dengan penyertaannya. Gambarannya seperti ini. Kita tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego, saya suka pakai gambaran ini, saudara. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mau dibawa ke dapur berapi, ya, ketika mereka mendekat dapur berapi, saya percaya bahwa Sadrak, Mesak, Abednego adalah manusia biasa yang penuh dengan ketakutan. Pasti mereka ketika mau mendekati dapur berapi, mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kalau boleh padamkan api itu. Tuhan, kalau boleh hilangkan kami sebelum kami masuk ke dalam dapur berapi itu. Tapi kalau kita tahu kisahnya, Tuhan tidak hindarkan dari api. Tuhan tidak padamkan apinya. Tuhan tidak hilangkan Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Tuhan tetap izinkan untuk mereka masuk ke dalam dapur berapi. Tapi apa yang terjadi? Yang masuk 3, tapi di dalamnya ada 4 orang. Bahkan Alkitab tulis, dalam sehelai rambut mereka pun tidak ada yang terbakar. Ada satu kisah lagi, hal yang sama, tidak jauh berbeda jarak tahunnya. Di mana pada waktu itu Daniel difitnah dan ia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Kita tahu, saudara, singa masalah. Singa adalah hewan yang bisa membunuh manusia. Kita tahu, mungkin ketika Daniel ingin dibuang ke gua singa, Daniel juga berdoa sama Tuhan, nggak percaya Daniel adalah manusia biasa. Mungkin dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh hilangkan singanya atau singanya dibuat mati. Tuhan kalau boleh saya dihilangkan atau dipindahkan ke satu tempat. Mungkin Daniel juga berdoa demikian. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak hindarkan Daniel dari singanya. Dia tetap masuk ke dalam gua singa dan singanya pun tetap ada. Tapi yang menarik adalah Alkitab katakan, singa tersebut tidak menyentuh Daniel. Jadi kesimpulan dari 2 kisah ini apa? Bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat masalah. Penyertaan Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah. Tapi penyertaan Tuhan membuat masalah tidak ada artinya dalam hidup kita. Sekali lagi ya, penyertaan Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah. Tapi penyertaan Tuhan membuat masalah tidak ada artinya. Penyertaan Tuhan membuat api tidak ada artinya bagi Abednego. Penyertaan Tuhan ya membuat singa tidak ada artinya bagi Daniel. Maka saya percaya kalau saat ini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin ada api di depannya. Mungkin ada singa yang sedang membuka mulutnya di hadapannya. Tapi saya percaya itu tidak ada artinya sebab Tuhan penyertai setiap kehidupan kita. Amin. Maka apa buktinya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari kisah ini? Maka selanjutnya kalau kita mau lihat di ayat yang ke-13 yang A. Apa bukti penyertaan Tuhan? 7:13a di sana dikatakan demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu. Ini menarik. Saya percaya yang menangis pada waktu itu bukan hanya janda itu. Banyak orang yang dalam satu rombongan itu mereka menangis, mereka sedih. Saya percaya. Tetapi yang menarik adalah Tuhan melihat janda itu. Jadi ada satu fokus di mana ada perasaan hati yang hancur yang Tuhan rasakan. Dan saya mau katakan,
inilah cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan bukan cara pandang kita. Manusia seringkali melihat apa yang menjadi masalahnya. Seakan-akan kehidupan kita yang paling menderita, orang lain tidak menderita. Itu kita terkadang playing victim ya. Kita selalu menjadi korban dibandingkan orang lain. Ya, tapi kita tahu ketika kita melihat ternyata banyak orang yang lebih menderita dari kita. Dan itu cara pandang manusia. Sedangkan cara pandang Tuhan beda. Maka di sini yang pertama yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita adalah Tuhan melihat kita. Melihat Tuhan melihat kita. Itu menarik, saudara. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat, sebelum perikop menceritakan di Nain, kita lihat perikop sebelumnya, coba kita lihat di Alkitab, sebelum peristiwa di Nain, ada perikop sebelumnya, yaitu di mana? Di kota apa? Kapernaum. Oke ya. Jadi yang satu di ayat yang ke-11, di Nain, sedangkan sebelum perikopnya itu di Kapernaum. Saudara tahu Kapernaum dan Nain itu jauhnya berapa jauh? Ya, Kapernaum itu letak kotanya itu di bawah 600 kaki di bawah laut. 600 kaki di bawah laut. Sedangkan kota Nain adalah kota yang cukup tinggi, yaitu 700 kaki di atas laut. Jadi jarak antara Kapernaum dan Nain, ya di ensiklopedia, di situ digambarkan sekitar 22 mil atau sekitar 35 kilometer. Jadi kalau kita mau ngomong strategi misi, harusnya di situ Yesus masuk ke dalam kota-kota yang besar. Ada Yerusalem, Yerusalem kota kecil juga sih. Ada kota-kota yang lain yang Tuhan bisa masuki di situ. Tapi yang menarik adalah dari Kapernaum dia langsung ke Nain. Padahal banyak kota yang harus dia lewati. Harusnya saya percaya dari kota-kota tersebut ada orang sakit ya. Ada yang membutuhkan Yesus enggak? Ada yang membutuhkan pengajaran Yesus enggak? Saya percaya ada. Tapi kenapa kok tidak ada kisah dari kota-kota itu? Kenapa langsung lompat ke Nain yang jaraknya cukup jauh? Saya percaya dari kesimpulan saya bahwa dari Kapernaum Yesus sudah lihat bahwa ada satu pribadi yang hancur hati di Nain. Maka kalau boleh saya gambarkan kalau saya jadi Yesus nih, kalau saya jadi Yesus, pada waktu itu mungkin Yesus dari Kapernaum mau ke Yerusalem ya, mungkin seperti itu. Lalu ketika dia sembuhkan orang sakit, tiba-tiba Tuhan bisa bawa cara pandang dia menuju hati yang hancur di kota Nain. Maka kalau saya jadi Yesus, saya akan berkata demikian. Oke para murid, kita ganti rute kita. Ya, kita yang harusnya ke Yerusalem, mungkin kita harusnya ke Nazaret, mungkin kita harusnya ke kota-kota lain. Kita ganti. Kenapa? Sebab ada hati yang hancur yang harus saya pulihkan. Sebab apa? Ada satu pribadi yang mati, tapi dia belum mati. Dia sudah tidak punya lagi harapan di masa depan. Dan saya punya perkara untuk orang itu. Kalau saya jadi Yesus, saya mungkin akan demikian. Maka Anda bisa bayangkan. Cara pandang Yesus itu jauh daripada sebelumnya. Dan saya berkata kepada Anda, mungkin Anda saat ini menghadapi masalah yang begitu berat. Tapi percayalah bahwa Yesus sedang melihat kita. Bukan dengan cara pandang kita dalam menghadapi masalah. Tapi percayalah, kalau firman Tuhan berkata rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang bawa damai sejahtera. Percayalah itu. Sebab Tuhan melihat jauh ke depan, bukan saat ini. Amin, saudara. Dan makanya oleh sebab itulah, ketika Yesus melihat apa yang terjadi selanjutnya, muncul belas kasihan Yesus. Ya, muncul belas kasihan Yesus. Di ayat yang ke-13 yang B. Ayat 11, 13b di sana katakan apa? Saya akan baca lagi di ayat yang awal. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Saudara, yang pertama, bagaimana penyertaan Yesus ia melihat. Yang kedua, ada muncul belas kasihan. Belas kasihan di sini dalam bahasa Inggris compassion. Compassion memiliki sebuah pengertian, ada satu perasaan, merasakan penderitaan sama seperti orang itu alami. Seringkali compassion kita ini tidak seperti itu, betul enggak? Hari-hari ini rasa penyesalan manusia atau compassion belas kasihan manusia itu tidak mendalam seperti halnya ya digambarkan seperti Yesus ini. Ayo kita kalau mau boleh jujur nih di era digital ini, kalau kita tahu ada
ada teman kita yang mengalami kedukaan, lalu kita katakan turut berduka cita. Pertanyaan saya kepada Anda, kepada teman-teman, rasakan duka cita juga nggak? Kalau boleh jujur. Ada nih teman, mungkin orang tuanya meninggal. Lalu kita katakan, aduh, turut berbelasungkawa ya, turut berduka cita ya, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan. Pertanyaan saya, kalau boleh jujur dari hati kita alami duka cita enggak? Ya, saya pun juga nggak akan alami itu. Betul enggak? Ya, itu compassion manusia. Mungkin kita katakan turut berduka cita sambil sedang masak di dapur. Mungkin kita katakan duka cita sambil nyetir mobil. Mungkin kita katakan turut berduka cita ya dengan kita lakukan aktivitas yang menyenangkan. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini, lakukan sekarang berbeda dari apa yang kita ketikkan di media sosial atau di WA kita. Itu compassion manusia. Tapi belas kasihan yang dikatakan di sini adalah belas kasihan di mana Yesus begitu juga merasakan kehancuran yang dirasakan oleh janda ini. Ada sebuah peristiwa yang menggambarkan kemanusiaan Yesus yang begitu unik, yaitu ketika kematian Lazarus. Kematian Lazarus mengatakan bahwa ada 3 kali di sana dikatakan bahwa Yesus menangis. Bahasanya saya lupa. Yesus menangis begitu rupa. Ya. Sampai kalau boleh digambarkan, Yesus itu menangis sampai meraung-raung, mungkin seperti itu. Kenapa Yesus bisa menangis meraung-raung seperti itu? Apakah hanya berbicara kematian Lazarus? Bukankah dia Allah yang maha tahu bahwa ia akan bisa membangkitkan Lazarus? Kalau Yesus tahu endingnya Lazarus bangkit, Yesus perlu nangis nggak? Nggak perlu dong, udah tahu endingnya Lazarus akan bangkit kok. Ya kan, bahkan kalau kita boleh baca, dia sengaja tinggal 3 hari lebih supaya Lazarus mati, dan Yesus sudah tahu bahwa Tuhan akan berperkara di situ. Harusnya Yesus nggak perlu nangis dong. Betul ya? Tapi di situ katakan Yesus menangis dan berduka begitu dalam. Maka bisa diartikan demikian. Bahwa Yesus menangis bukan kematian Lazarus. Tapi Yesus menangis akan konsekuensi dosa. Bahwa semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian dan tidak akan mengalami kehidupan. Yesus menangis demikian. Mungkin pada waktu itu ada Yesus sehingga Lazarus bangkit. Cuma dia bisa membayangkan kalau aku tidak ada, manusia mati, siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka? Disitulah Yesus menangis, Yesus berduka cita. Ia meraung-raung begitu luar biasa. Dan itulah belas kasihan Yesus. Dia bisa menangis, dia berduka cita. Maka percayalah saat ini, kalau Allah-Allah dari agama lain, mereka melihat. Tapi Allah kita bukan hanya melihat. Tapi Allah kita adalah Allah yang memberikan belas kasihan, yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu. Maka kalau kita lanjutkan selanjutnya di ayat yang 14, di sana dikatakan apa? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Kalau kita baca, ini simpel banget. Tapi kalau kita mengerti, ini dalam banget. Coba, bisa bayangkan nggak? Di dalam budaya Timur Tengah, khususnya Yahudi, itu memiliki sebuah aturan yang sangat ketat tentang kekudusan. Maka dalam kitab Imamat, kita bisa dapati bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan kekudusan. Sebab mereka umat Allah. Allah yang kudus tidak bisa datang kepada umat yang najis. Kalau Allah yang kudus datang ke tempat yang najis pasti mati. Maka oleh sebab itu, dari umat kepunyaan Allah ini diturunkan aturan-aturan untuk menguduskan diri. Supaya apa? Umatnya kudus, dekat dengan Allah yang kudus, mereka sama-sama hidup. Sampai sini nangkap ya. Maka di dalam Yahudi, itu terdapat bukan hanya 10 hukum pada waktu zaman Yesus. Itu sudah banyak hukumnya, sampai 600 hukum. Ya, dari orang ahli Farisi, mereka dari 10 hukum mereka pecah lagi sampai 600 hukum. Itu banyak sekali untuk bagaimana mereka jaga kekudusan. Ya, salah satunya aja untuk menguduskan hari Sabat itu banyak aturannya. Tidak boleh nyalakan api, tidak boleh berjalan dengan jarak-jarak tertentu. Itu berbicara tentang pengudusan. Dan konsepnya saat ini coba bayangkan bahwa Yesus dianggap sebagai orang kudus. Oke ya. Karena dia melakukan banyak mujizat, dia dianggap nabi pada waktu itu. Dia dianggap rabi, guru pada waktu itu. Jadi dia dianggap orang kudus. Dan dalam kitab Imamat dikatakan di sana seperti ini.
mayat itu adalah najis. Jadi seseorang yang menyentuh mayat, maka dia akan menjadi apa? Najis. Kalau seorang suami memegang mayat, maka suami tersebut najis. Lalu dia pulang ke rumah, istri datang, papaku selamat datang, peluk, maka istri jadi najis. Anaknya datang, papa peluk, anak jadi najis. Jadi bisa bayangkan satu keluarga najis. Oke ya, karena hanya menyentuh apa? Mayat. Dan Yesus dianggap orang kudus untuk mendekati mayat. Coba saya tarik kita semua. Yesus dianggap kudus mendekati sesuatu yang najis. Berarti yang kudus akan menjadi najis. Itu konsepnya loh. Ya. Maka saya percaya ketika Yesus datang mendekat, itu banyak orang pasti berteriak. Saya percaya itu. Mungkin pada waktu itu ketika Yesus datang mendekat, tadi kan dikatakan ayat 14 apa? Sambil menghampiri. Oke ya, menghampiri usungan itu. Saya percaya banyak orang pada waktu itu pada teriak. No, jangan. Itu mayat, kamu kudus. Kalau kamu sentuh mayat ini, kamu jadi najis. Jangan datang dong, jangan sentuh dong. Mungkin orang banyak, mungkin ada yang tarik Yesus pada waktu itu. Kalau saya mau boleh bayangkan, dramatisir. Orang banyak ketarik Yesus. Jangan mendekat kepada mayat itu. Kamu akan jadi najis sebab kamu orang kudus. Iya kan? Tapi yang menarik, disinilah ada esensi Injil. Saya ingin katakan kepada kita semua. Di sini ada esensi Injil. Yang menariknya adalah ketika Yesus datang, ketika Yesus menghampiri mayat itu, dan di sana dikatakan menyentuhnya. Harusnya yang kudus jadi najis. Betul nggak? Harusnya Yesus jadi najis. Tapi yang menariknya adalah ketika Yesus sentuh mayat itu, bukan yang kudus jadi najis, justru yang najis jadi kudus. Sebab yang mati jadi hidup. Betul nggak? Ketika mayat itu najis, tapi kalau hidup sudah tidak najis. Loh ini coba saya ingin tarik pada kita semua. Ya, ini konsep Injil ada di dalam cerita ini. Harusnya yang kudus menyentuh yang najis, yang kudus jadi najis. Tapi disinilah permulaan pertama kali justru yang kudus menyentuh yang najis jadi kudus. Sebab yang mati, yang mayat, yang harusnya najis, menjadi hidup. Coba bisa bayangkan, mereka bingung nggak di sini, orang-orang banyak itu. Ya kan? Kalau disentuh waktu-waktu mayat najis. Tapi ternyata pada waktu disentuh hidup. Nah sekarang pertanyaannya najis apa kudus? Karena yang mayat jadi hidup. Iya kan? Maka sama seperti kita. Kekudusan akan kita bisa peroleh dengan kesalahan kita dan kebaikan kita. Maka kita butuh yang kudus turun. Untuk supaya kita yang najis jadi kudus. Wah itu luar biasa. Maka saya mau katakan esensi kekristenan bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Dan tidak ada agama manapun yang mengajarkan hal demikian. Semua agama mengajarkan liturgi untuk bagaimana mencari Tuhan. Berdoa, berpuasa, lakukan kebaikan, kesalehan, supaya engkau dapat Tuhan. Itu agama. Tapi kekristenan selalu berbicara, Tuhan yang berinisiatif cari manusia. Dahsyatnya kekristenan. Dan percaya di sini, janda ini nggak cari Tuhan. Betul nggak? Janda ini cari Yesus nggak? Enggak. Tapi oleh karena belas kasihan Yesus, Yesus yang datang sama janda ini. Wow. Jadi satu kebodohan lah ya kalau ada orang tinggalkan Yesus hanya untuk pekerjaan, hanya untuk jodoh. Ini saya percaya ini penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Ia yang melihat, ia yang muncul belas kasihan, ia yang mau datang, dan ia yang mau menyentuh hidupmu. Maka percayalah saat ini. Disinilah penyertaan Yesus, disinilah di mana tindakan Yesus, kasih Yesus yang memberikan satu perubahan bagi janda ini. Yang tadinya janda ini tidak punya masa depan. Masa depan yang kelam, masa depan yang suram. Tapi hanya oleh tindakan Yesus, janda ini memiliki satu harapan untuk masa depan. Dan kalau boleh saya mau gambarkan, ketika Yesus mendekat, menyentuh anak muda ini, saya percaya ada satu kontak fisik, ada satu kedekatan yang begitu luar biasa kepada anak muda ini. Maka saya mau katakan, Yesus come to face
dengan kematian. Dia berhadapan dengan kematian. Mengapa ia perlu datang ke dalam dunia ini? Supaya ia berhadapan dengan dosa, ia berhadapan dengan kematian. Sehingga kita dapat berkata dalam 1 Korintus 15, kita bisa berkatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Kita bisa berkata demikian sebab apa? Sebab ia yang datang untuk berhadapan muka dengan dosa. Ia yang mau datang untuk berhadapan muka dengan kematian. Supaya kita berdosa mendapatkan kehidupan. Kita yang mati juga mendapatkan kehidupan. Itulah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka saya mau katakan di sini, ada satu perenungan indah yang boleh saya dapatkan. Ya, ada satu perenungan yang indah yang boleh saya dapatkan. Sebab ia yang mau datang dalam kitab Filipi, ia yang tidak mempertahankan kealahannya, melainkan ia mengosongkan dirinya untuk datang ke dalam dunia. Ya, menjadi diri seorang hamba. Untuk apa? Menebus setiap kita. Maka saya mau katakan saat ini, kalau ia yang mau tinggalkan surga untuk kita, berarti saya mau katakan, nilai kita lebih berharga daripada surga. Ya, betul nggak? Surga ditinggalkan untuk kita, berarti apa? Kita lebih berharga dari surga. Halo? Jadi saat ini kalau engkau hadapi masalah, engkau hadapi tantangan, tidak ada yang menjatuhkan nilaimu, tidak ada yang membuat hidupmu tidak berharga, hidupmu tidak memiliki makna, hidupmu tidak ada harapan. No! Tuhan mau tinggalkan surga karena kita dianggap bermakna, kita dianggap berharga di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang hancur di hadapan Tuhan. Kalaupun kita boleh hadapi kehancuran, bahkan kita kalau mau boleh lebay, kita katakan, hidupku sudah hancur seperti abu. Apakah Anda tidak percaya Tuhan kita mampu merubah abu menjadi sebuah hal yang indah lagi? Maka jangan katakan waktu Tuhan yang tepat, waktu Tuhan indah itu adalah waktu kita yang tepat. Bukan. Waktu Tuhan itu meskipun kita hancur, Tuhan mampu buat kita kembali menjadi utuh. Sampai sini menangkap. Bukan berarti waktu Tuhan yang tepat itu, contoh ya, waktu Tuhan yang tepat itu bukan berarti seperti ini. Kita mungkin punya utang dan minggu depan kita harus bayar hutang itu. Kita doa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan akan berkati aku karena aku tidak punya uang untuk bayar hutang. Senin, Selasa, Rabu kita masih punya harapan. Kamis, Jumat mendekati, hari Senin lagi. Tuhan kok belum datang sih berkatmu kok belum datang sih. Ya kan? Lalu kita berharap nanti di hari Minggu tiba-tiba ada tamu yang ketok pintu. Lalu kamu itu kasih kita uang untuk bayar utang besok. Oh, kita katakan, oh, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Bukan hanya seperti itu, tapi saya mau katakan, kalaupun hari Senin Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak nyatakan sesuatu. Dan kalaupun hari Senin engkau diusir dari rumahmu dan engkau tidak memiliki apa-apa, saya mau katakan kepada Anda, Tuhan tetap bekerja tepat pada waktunya. Karena saya tahu, meskipun pada waktu itu engkau nggak punya apa-apa, Tuhan bisa lakukan satu perkara untuk menghidupkanmu. Meskipun engkau saat itu dalam kematian. Jadi saya percaya waktu Tuhan itu tidak ada kata terlambat kok. Betul nggak? Meskipun bagi kita sudah terlambat. Loh, seperti tadi, Sadrak Mesak Abednego masuk api itu waktu Tuhan sudah terlambat nggak? Loh, terlambat. Mereka sudah masuk dalam dapur berapi loh. Bagi manusia terlambat. Tapi justru bagi manusia yang sudah terlambat, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar dalam kehidupan Sadrak Mesak. Karena kalau boleh saya pakai satu konotasi yang negatif untuk Tuhan kita. Tuhan kita tuh suka pamer. Halo. Ya? Tuhan kita tuh suka pamer. Maka kalau saat ini doamu belum dijawab, maka katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini engkau sedang pamer apa sama aku? Katakan sama Tuhan. Loh, Abraham diberikan Tuhan janji usia berapa? 75 tahun. Sarah Abraham mampu masih memiliki anak. Betul enggak? Tapi justru 25 tahun penantian Abraham. Alkitab selalu tulis, Sarah sudah apa namanya? Menopause, ya kan? Bukan menopause lagi, sudah menostop. Kalau pause masih bisa di-play, kalau stop nggak bisa di-play lagi. Ya kan? Menostop, ya kan? Usianya sudah nggak mungkin punya anak. Abraham pun juga sudah tua. Tapi justru di situ Tuhan nyatakan janjinya. Lu betul nggak di sini? Ya kan? Tuhan kita suka pamer. Untuk apa? Menyatakan karyanya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, loh. Sekarang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan bisa nggak buat tulah pertama lalu bangsa Israel keluar?
Bisa banget. Tapi di situ katakan apa? Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Mengapa sih Tuhan kok repot-repot keraskan hati Fir'aun? Karena Tuhan kita suka pamer. Untuk apa? Menunjukkan sebuah kekuatannya kepada setiap orang. Maka saya percaya, ketika kita mendapatkan satu pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan ingin kita pamer. Halo, bukan pamer kekayaan, bukan pamer mujizat, tapi pamerlah terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mohon maaf nih, Jakarta pamer sama ya bahasanya? Sama ya? Saya takutnya beda ini, pamer di Jakarta. Oke ya. Kalau saya boleh pakai bahasa konotasi negatifnya seperti itu. Maka kalau kita lihat ending daripada kisah ini di ayat yang ke-16 dan 17. Ending daripada ayat ini adalah 16 dan 17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitar. Coba saya bawa lagi di awal tadi. Di awal tadi saya gambarkan ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Kelompok dipenuhi dengan sukacita dan di kelompok dipenuhi dengan sukacita. Tapi Anda lihat di endingnya di ayat 16 dan 17. Dari 2 kelompok menjadi 1 kelompok, yaitu apa? 1 kelompok yang memuliakan Tuhan. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Tadi di awal ada 2 kelompok, sekali lagi yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan sukacita. Tapi di ending daripada kisah ini, 2 kelompok menjadi 1 kelompok besar, yang mana semua orang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita semua saat ini. Mungkin saat ini kau menghadapi tantangan yang begitu berat, tantangan yang membuat kita putus asa. Mungkin seperti itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah bekerja, maka kehidupanmu akan membuat banyak orang memuliakan namanya. Oke, maka kita belajar 3 hal ya tadi ini, hari ini. Yang pertama adalah situasi si janda yang tidak punya harapan. Terkadang pandangan kita terhadap masalah membuat kita salah memandang Tuhan itu baik atau tidak. Maka tadi saya katakan, jangan memandang kebaikan Tuhan dari adanya masalah atau tidak adanya masalah. Tapi pandang Tuhan dari penyertaannya dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak membuat hidup kita terhindar dari masalah. Penyertaan Tuhan membuat masalah tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari yang kedua adalah tindakan Yesus, di mana ia melihat kita, ia memunculkan belas kasihan, dengan belas kasihannya ia datang menghampiri, dan ia menyentuh dan berkata, bangkitlah. Maka saya percaya saat ini, jika kita memiliki satu penuh harapan, iman, saya mau katakan iman, percayalah saat ini, bahwa ia yang sedang melihat, ia yang memiliki belas kasihan, saat ini ia juga yang datang menghampiri kita untuk mengubahkan kehidupanmu. Yang mungkin saat ini penuh dengan putus asa, yang mungkin saat ini penuh dengan tantangan, mungkin saat ini penuh dengan satu masalah. Percayalah, tangannya menyentuh hidupmu dan ia berkata, bangkitlah. Maka dalam kehancuran, maka saya ingin katakan, engkau akan mengalami kebangkitan. Waktu Tuhan yang tepat, bukan ketepatan waktu kita, tapi waktu Tuhan yang tepat, meskipun kita hancur, Tuhan mampu pulihkan kita seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, yang bisa kita pelajari adalah reaksi orang banyak. Yang tadinya 2 kelompok, sukacita dan dukacita, pada akhirnya menjadi 1 kelompok yang penuh untuk memuliakan Tuhan. Maka saat ini, jika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tujuannya cuma satu, supaya orang lain hidupmu penuh dengan mujizat. Ketika engkau berjalan, coba Anda bisa bayangkan, ketika anak muda ini berjalan di kota itu, Anda bisa bayangkan, satu kota akan berpikir, ini anak mujizat, ini anak mujizat, ini anak mujizat, sebab dia yang mati sudah bangkit. Maka saya percaya saat ini, tantangan, masalah yang kau hadapi adalah untuk membuat orang berkata, hidupmu penuh mujizat. Amin. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin ada satu gambaran yang boleh saya gambarkan untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini, siang hari ini adalah ada sebuah seni budaya, seni di daerah Jepang yang sudah dimulai dari abad yang ke-5, yaitu adalah seni kintsugi. Anda bisa buka itu di Google,
Seni kintsugi adalah sebuah seni yang di mana seorang seniman itu memperbaiki sebuah keramik yang pecah. Jadi keramik, seni kintsugi adalah seni memperbaiki keramik. Kita tahu bahwa keramik, piring keramik, pot keramik, itu adalah pot yang indah, piring yang indah. Saya percaya itu juga harganya mahal. Tapi ketika pecah itu sudah nggak ada artinya, betul nggak? Ya, sudah nggak ada artinya, hanya dibuang saja. Tapi oleh seni kintsugi ini, maka seniman akan melelehkan emas. Seniman akan melelehkan emas. Lalu apa yang dilakukan oleh seniman ini? Piring keramik yang pecah, ia akan ambil satu, ia akan olesin emas, dan ia akan tempelkan pecahan-pecahan demi pecahan demi pecahan, dan akan menjadi piring keramik yang utuh. Yang menarik dari seni ini adalah piring keramik itu menjadi utuh, tetapi di dalam piring itu akan ada bekas seperti apa? Aliran sungai emas dari bekas pecahan-pecahan keramik itu. Dan saya mau katakan, harga keramik itu 4 kali lebih mahal daripada keramik sebelumnya. Maka saya mau katakan kepada Anda, kepada kita semua, bahwa mungkin saat ini kita seperti keramik itu, piring keramik. Kita sudah pecah, ya, kita sudah hancur, kita sudah nggak ada harganya. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah seniman yang hebat. Dia akan ambil emas yang murni, dia akan lekatkan piring yang sudah pecah itu kembali menjadi satu. Bahkan harganya 4 kali lebih lipat, lebih berharga daripada sebelumnya. Maka saya percaya, kalau saat ini kau hadapi tantangan dan masalah, jangan pernah putus harapan. Sebab apa? Nilaimu akan lebih berharga daripada sebelumnya. Engkau akan memiliki karakter yang indah. Engkau akan memiliki buah yang nikmat di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf dan keterbatasan saya, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kita melalui tahun baru, tahun ini ya, tahun 2022. Ya, saya percaya tahun 2022 bukan tantangan semakin mudah, tapi makin berat. Tapi melalui firman ini ada satu pengharapan untuk kita melalui semuanya itu, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman. Tapi hamba sangat percaya kuasa Roh Kudus tidak akan berhenti. Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu yang boleh menikmati firman-Mu di siang hari ini. Kami percaya firman-Nya mengubahkan, firman memberikan kekuatan. Dan saat ini kami tahu Tuhan, di siang hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kemerdekaan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan tidak akan berhenti sekarang sampai selama-lamanya. Berikan damai, berikan sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Oke, thank you Bang Boa buat firman-nya. Teman-teman diberkati ya. Iya, luar biasa. Ya, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan gadget masing-masing. Ada foto. Bentar ya guys. Mungkin ya teman-teman, karena satu dan lain hal, kayaknya persembahannya nanti dikirimin QR-nya di grup aja ya. Ya, atau mungkin besok hari Minggu teman-teman sekalian kasih persembahan untuk ibadah umum sekaligus ngasih untuk circle juga. Gitu ya teman-teman. Sorry banget karena gadgetnya sulit.
Ya, kita akan mendengarkan pengumuman sebelum kita menutup ibadah ini. Saya serahkan pada Kak Indira. Ya, thank you yang udah melayani. Ya, untuk minggu depan, maksudnya Sabtu depan, kita akan eventnya breakout room ya, ada sharing. Jadi pastikan teman-teman tetap hadir ya hari Sabtu jam 10 ya, jangan telat. Dan juga nanti yang akan melayani WL-nya Abang Esra, doanya Kak Golda ya, karena hari ini harusnya Kak Golda tapi digantiin Kak Farel. Ya, itu aja. Abang, ada tambahan? Oke teman-teman, pengumuman tambahan, besok kita kembali ibadah secara onsite di gereja karena sudah 2 minggu ya kita ibadah secara online. Kabua kita di Jakarta, kemarin 2 minggu kita ibadah secara online. Jadi puji Tuhan, minggu pertama di bulan Maret ini kita boleh kembali lagi ibadah secara onsite di gereja. Jadi teman-teman yang dalam keadaan kondisi yang fit, sehat, bisa kembali datang ke dalam rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan disertai dengan perjamuan kudus di minggu pertama. Jadi teman-teman juga yang beribadah dari tempat masing-masing, Kak Farel juga yang lagi sedang di hotel ya Kak. Jadi bisa mengikuti nanti dari YouTube kita GBR Ramas 2000 untuk kita sama-sama boleh beribadah dan menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, itu pengumuman yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Boa yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan atas nama Circle, dan GBR Ramas mengucapkan terima kasih ya Kak untuk pelayanannya walaupun di apa ya waktu yang cukup padat. Kak Bu habis pelayanan sakramen baptisan untuk jemaat di sana. Kita percaya juga Kak Bu juga sukacita melayani kami di Circle. Sampaikan salam kami untuk Kak Keti ya, dan Mochi juga di rumah ya. Ya itu luar biasa ya, kisah-kisahnya Mochi kami selalu menyaksikan di Instagram ya, yang menyenangkan dan kadang menyebalkan ya. Oke, puji Tuhan. Dan sampaikan salam kami juga untuk jemaat Kristen Indonesia Mahanaim juga di Kediri. Juga kalau memang kita berkesempatan circle bisa pelayanan nanti di sana, ya mission trip di sana, biarlah kiranya Kak Buah dan Kak Keti bisa menyambut kami nanti di Kediri suatu saat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Kak. Tuhan Yesus memberkati. Lalu saya sampai serahkan juga kembali ke Kak Farel ya yang akan menutup doa ya. Oke, silakan Kak. Oke, teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu di dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa atas kesempatan manis ini kami boleh berkumpul Bapa melalui via Zoom ataupun secara online. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah boleh Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah apapun yang telah disampaikan hamba-Mu ini, apapun yang sudah kami terima menjadi rema menjadi pribadi kami masing-masing, boleh memberkati kami, dan selepas ini kami boleh keluar ke tempat kami masing-masing membawa berkat dan menjadi panjangan tangan-Mu Bapa untuk melayani jemaat-jemaat-Mu di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga kiranya Bang Boa yang sudah membawakan firman pada pagi siang hari ini. Tuhan boleh berkati ia dalam pelayanannya, juga dalam keluarganya. Tuhan boleh pakai ia luar biasa lagi Bapak, menjadi panjangan tangan-Mu untuk memberkati jemaat-jemaat di Kediri sana ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang sisa minggu ini. Tuhan boleh sertai kami, boleh jaga kami. Ya, kiranya Bapa, setiap apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kita akan menerima berkat dari Bang Boa, kita boleh sama-sama berdoa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan akan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan inilah kami. Kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bang Boa, kami kasih kesempatan untuk bawa doa berkat. Mari kita berdoa. Yang percaya saat ini berkat Allah melimpah dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu angkat kedua tangan kita dalam hadirat-Nya, rendahkan hati, terima dengan iman segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saat ini dengan otoritas daripada surga, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini hingga selama-lamanya, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dadah. Hai Kak Keti. Nemenin anak yang baru dibaptis. Waduh. Oh, kira Ada kakak di Kak rumah. Keti. Ada Kangen Kak banget. Keti. Ternyata ada Kak Keti toh. Ada. Ini aku lagi di luar sebenarnya. Oh, ya wes, ya Oh. wes. Dadah. Dadah. Thank you Bang Boa. Foto dulu, gengs. Kita Bang foto Boa, dulu, foto Kak dulu. Keti, kita foto dulu ya pakai tanya Aduh, aja. gue jelek banget lagi. Yuk teman-teman open kameranya ya, yang masih standby, yang masih setia sampai akhir. Ayo Mas Bima. Oke, semuanya 1, 2, 3. Enggak. Oh, gue galeri. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you Tania, Bye-bye. Bang Stay safe Bang ya. Boa dan Kak Farel. Bless you Kak Keti, see you banget, kangen banget. Iya. Ya. Ke Kediri. Dadah. Nah. Udah, kakak kapan ke Jakarta? Dibilang dia udah Kapan ya? Soalnya misalkan penggembalaanku. boleh tahu nggak proposalnya seperti apa? Itu siapa sih? Putus-putus. Oh, itu foto. Oh, Kak Farel. Enggak, Kak Keti kapan ke Jakarta? Supaya kita bisa cari tahu Siapa sih yang ngomong? keunggulan dan kelemahan. Oh, iya. Iya, ini gue lagi. Aku nanti ke Jakarta ya kalau ada waktu kosong. Soalnya kan nggak mungkin kalau aku ke Jakarta penggembalaannya ditinggal. Iya. Mereka kan sama suatu bank gitu kan. Tapi kakak ngomong ya kalau ke Jakarta ya. Oh, pasti aku ke situ. Oke, janji ya. Oke. Ya, dadah. Bye-bye semuanya. Happy weekend. Thank you Bye-bye, banget Kakak. sekali lagi Bang Boa. God bless Semuanya you. Kak Farel, Kak semua Keti thank dan you. Bang Boa. Adik dan Ania, teman-teman. pelayanannya, Happy Ezra, thank weekend. you. God bless you Bye-bye, all. izin live. Dan Clara.